Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua PDSDN 295 Gresik. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan praktik observasi kinerja kepala sekolah, indikator siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran, terutama fokus pada persiapan observasi kinerja guru. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, peningkatan kualitas praktik pembelajaran ini adalah merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan saya sebenarnya adalah siklus peningkatan kualitas pembelajaran adalah salah satu pendekatan sistematis yang digunakan guru untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pengajaran dengan serangkaian langkah-langkah yang berulang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam praktik pembelajaran serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Jadi seperti itu. Target perilaku siklus peningkatan kualitas pembelajaran ini yang pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Kemudian yang kedua, saya melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menerapkan rating berdasarkan bukti perilaku. Yang ketiga, saya memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja. Jadi ada 3 yang harus saya lakukan dalam target perilaku yang saya lakukan, terutama pada indikator siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Indikator keberhasilannya adalah bagaimana dengan upaya melakukan persiapan observasi kelas, pelaksanaan observasi kelas, kemudian ada diskusi tindak lanjut dan refleksi tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi bisa dilihat Bapak Ibu, ini adalah indikator praktik kinerja guru. Ya, seperti yang bisa dilihat di laptopnya dengan masing-masing. Sekarang bisa dibuka pengelolaan kinerjanya. Ya, pengelolaan kinerja 2026. Jadi ada 6-8 indikator ya. Yang pertama ada keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kekembalian, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, kemudian yang terakhir adalah instruksi pembelajaran. Nah, berdasarkan dimensi rapor mutu pendidikan kita kemarin bahwa ada 3 yang direkomendasikan. Yang pertama, manajemen kelas, ada dukungan psikologis dan metode pembelajaran. Seperti yang sudah diketahui bahwa dari 3 rekomendasi ini, dukungan psikologis kita sudah baik nilainya, kemudian metode pembelajarannya juga sudah baik, tetapi ada nilai cukup dari manajemen kelas. Berdasarkan hasil rapor mutu pendidikan, dimensi manajemen kelas masih dalam kategori cukup, sedangkan dukungan psikologisnya kategori baik, serta metode pembelajarannya juga kategori baik. Sehingga berdasarkan kesepakatan kita semua pada saat rapat kemarin, fokus perilaku yang akan ditingkatkan adalah sebagai berikut ya: siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang mana yang Bapak Ibu pilih nanti adalah keteraturan suasana. Dari 5 siklus peningkatan kinerja ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, diskusi persiapan. Jadi hari ini kita melakukan diskusi persiapan ya. Terus kemudian ada observasi kinerja. Observasi kinerja ini adalah setelah kita diskusi persiapan, pra-observasinya saya akan melakukan observasi ke kelas-kelas ya, untuk melihat praktek kinerja yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian setelah itu ada namanya diskusi tindak lanjut. Jadi setelah kegiatan pembelajaran dilakukan di kelas atau observasi, kita kembali lagi diskusi tindak lanjut atau pasca observasi. Nah, diskusi ini menemukan
guru semua ini sebagai upaya untuk merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari dan kapan jadwal observasi kinerja akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi di dalam diskusi persiapan observasi kinerja ini ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mendiskusikan target perilaku yang relevan dengan indikator kinerja yang realistis untuk dipraktekkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh guru. Kemudian mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru dan realistis dilakukan. Kemudian yang terakhir, mendiskusikan rencana observasi kinerja yang relevan dengan rencana pembelajaran serta realistis yang dilakukan. Jadi ada 3, target perilakunya apa, setelah tahu target perilakunya baru membuat rencana pembelajaran. Nah, setelah membuat rencana pembelajaran baru mendiskusikan kapan observasi kinerja ini akan dilaksanakan. Seperti itu ya. Nah, ini indikator nanti kinerja guru. Karena Bapak Ibu tadi sudah memilih, coba saya yang memilih keteraturan kelas. Ayo. Yang memilih keteraturan kelas jadi Pak Bu Unun, Bu Zaro, Bu Rifah sama Pak Afif. Yang memilih disiplin positif? Yang memilih disiplin positif 2 toh. Oh, Bu Ani, Pak Wawan sama Bu Ho. Coba saya ingin tahu kenapa kok memilih indikator keteraturan suasana kelas. Coba ada yang tahu? Bisa barangkali? Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya kita kemarin sebenarnya hari ini di forum rapat kemarin untuk pembagiannya kenapa kok saya memilih keteraturan suasana kelas. Di sini kan yang kurang atau yang cukup nilainya itu di disiplin positif dan keteraturan kelas. Nah, berhubungan dengan itu kami bagi saja memilih beberapa guru yang masuk di keteraturan suasana kelas. Nah, ya itu alasan umumnya. Alasan khususnya kalau saya sendiri untuk menangani anak dalam kelas itu kan beda-beda. Kadang kita sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yang bagus, medianya juga sudah kita siapkan dengan baik, tapi anaknya yang mungkin kurang siap untuk belajar, mungkin karena moodnya kurang baik, mungkin dimarahi orang tua dari rumah, nggak tahu. Jadi di sini kenapa saya memilih keteraturan suasana kelas itu karena saya ingin memperbaiki pembelajaran yang bisa mencakup kekurangan-kekurangan siswa sehingga anak-anak itu selalu semangat dalam belajar di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Zaro jawabannya. Jadi kenapa kok Bapak Ibu harus memilih indikator target kinerja guru? Ini harus dipahami. Ada beberapa target perilaku yang harus ada ya ketika nanti waktu merencanakan pembelajaran. Yang pertama, misal ini ya keteraturan suasana kelas. Itu target perilakunya itu kan ada 3 ya. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan murid, dan guru membuat dan menyiapkan kesepakatan kelas. Jadi paling tidak di dalam rencana pembelajaran nanti yang akan digunakan, yang akan Bapak Ibu buat setelahnya ini harus ada target perilaku ini, dan di dalam observasi nanti harus ada di situ yang perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang tidak boleh, yang harus dihindari, begitu ya. Jadi sebelum nanti waktu observasi Bapak Ibu semua harus lihat
target perilaku yang saya rencanakan berapa. Misalnya saya hanya mampu di 2 target perilaku saja, ya misalnya, atau semuanya Bu saya bisa melakukan target perilaku ini gitu, 3 target perilaku. Nah, semuanya dianjurkan untuk ada perilaku-perilaku tersebut yang sudah ada di dalam rubriknya. Itu berarti apa? Kalau rubrik itu rambu-rambunya seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya disiplin positif. Jadi ada 3 target perilaku yang harus dilalui. Yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Kemudian guru melakukan restitusi untuk membantu peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Jadi misalnya saya contohkan saja, kalau disiplin positif di dalam nanti pembelajaran misalnya kok memasukkan ketiganya, di 3 itu guru melakukan restitusi. Restitusi itu adalah membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalahnya. Misalnya di dalam kelas itu kok ada peserta didik yang ada masalah, berarti gimana caranya kita itu untuk memberikan, bukan langsung dikasih solusi, tapi diajak bicara nanti solusinya seperti bagaimana. Jadi intinya adalah mencari solusi bersama-sama. Jadi di dalam penerapan disiplin positif seperti itu yang tidak ada di keteraturan suasana kelas. Jadi poinnya intinya di sini. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan target perilaku dari keteraturan suasana kelas sama penerapan disiplin positif. Begitu ya? Bisa dipahami? Nah, setelah target perilaku tadi, Bapak Ibu melakukan atau membuat rencana pembelajaran yang nantinya akan dibuat sebagai observasi, ya. Jadi merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran. Ini adalah tugas dari guru. Nah, ini bagaimana membuat rencana pembelajaran. Nanti ini cuma intinya aja ya. Nanti di jadwal observasi itu nanti mata pelajarannya apa dilihat di ininya masing-masing, kan ada nanti ya mata pelajaran ya. Terus ada kelas ya harusnya ya. Terus tujuan ini nanti masuk ke area pengembangan, baru strategi, terus alat ukurnya apa. Nah, ini saya kasih contoh yang RPP, insya Allah. Ini coba ya. Jadi RPP nanti pada waktu observasi tidak semua perangkat RPP dilihatkan, hanya 1 RPP yang untuk observasi ya. Jadi ini perangkat pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalam ya, sudah desain pembelajarannya semua sudah, termasuk pembelajaran mendalam. Nah, di dalamnya bedanya dengan RPP yang biasanya Bapak Ibu buat, karena ini adalah observasi kinerja guru dengan target perilaku yang disesuaikan dengan pengelolaan kinerja yang sudah jenengan sepakati tadi ya, harus dimasukkan fokus perilaku satunya itu saya masukkan di pendahuluan, contohnya seperti itu ya. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini adalah tentang keteraturan suasana kelas. Yang fokus 2 saya masukkan di mana ya, gitu berarti. Oh, tak masukkan di inti, misalnya contohnya gitu. Jadi melakukan strategi pengelompokan. Biasanya kalau guru mengelompokkan kan sudah masuk di kegiatan inti. Nah, mengelompokkan peserta didiknya, tuh. Dan karena
ada aktif keterlibatan murid. Jadi bagaimana di dalam kelompok itu tidak hanya 1-2 orang yang aktif, tetapi semuanya diusahakan bisa aktif semua. Terus guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Jadi karena kesempatan kelas ini sudah dibuat sebelumnya, ya tinggal Bapak Ibu bagaimana untuk menguatkan kembali, bisa membuat lagi, menambahkan atau menguatkan kembali, mengingatkan kembali aturan kesepakatan kelas yang sudah disepakati oleh peserta didik kita. Jadi seperti itu ya. Kemudian asesmen dan lampiran-lampiran, ada materi LKPD dan seterusnya. Jadi seperti itu bisa dipahami dan bisa dibuat. Berikutnya, Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, sekarang kita buat jadwal observasinya. Ini tadi jadwal observasi yang sudah disepakati tadi ya Bapak Ibu ya. Bu Ho sebagai kelas 1, ini hari Selasa, mapel bahasa Indonesia, materinya mengenal profesi. Indikator praktik kinerjanya adalah penerapan disiplin positif. Terus Pak Afif kelas 2 ya, hari Kamis, materinya matematika, materinya pecahan setengah, indikatornya keteraturan suasana kelas. Bu A kelas 3 tanggal 18 hari Sabtu, mapel IPAS, ragam bintang alam di Indonesia, indikatornya keteraturan suasana kelas. Bu Zaro kelas 4 hari Selasa tanggal 14, mapelnya matematika, materi piktogram dan keteraturan suasana kelas, indikatornya. Pak Wawan kelas 5 hari Sabtu tanggal 25, mapelnya IPAS, materinya daerah kebanggaanku, kemudian indikatornya penerapan disiplin positif. Bu Hani hari Sabtu tanggal 18 April, mapelnya IPAS, materinya energi terbarukan, indikatornya disiplin positif. Bu Nun terakhir PAI, harinya Kamis tanggal 16 April, mapel PAI, materinya makanan dan minuman yang halal dan haram, indikatornya keteraturan suasana kelas. Dari jadwal observasi ini disepakati Bapak Ibu. Kalau yang 18 April ini ada 2 guru, berarti jam pertamanya Bu Hani, kemudian setelahnya habis istirahat brief up. Itu monggo sekarang direncanakan di pengelolaan kinerjanya.
berubah nanti ya berubah. Ini berarti kok itu tentang di sini positif ya. Ini sudah dengan positif. Oh ini fokus perilakunya ini ya sudah yang tadi dimasukkan di pendokuran ini Bapak Ibu tadi sudah saya lihat rencana pembelajaran yang akan saya observasi di dalam kelas nanti semuanya sudah sesuai dengan target perilaku ya, karena RPP ini adalah yang dibuat adalah pembelajaran mendalam, jadi tetap bentuknya adalah tetap pembelajaran mendalam, tapi di dalamnya adalah diselipi dengan fokus perilaku yang Bapak Ibu sudah rencanakan ya. Berikutnya nanti Bapak Ibu, saya sebelum melakukan observasi ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, saya akan melakukan diskusi praobservasi. Ini sebelum observasi ya. Instrumennya seperti ini. Jadi nanti hal-hal apa yang saya tanyakan di praobservasi ini, jadi ini ada tujuan pembelajarannya apa, area pengembangannya apa yang tidak dicapai, strateginya apa. Ini adalah praobservasi ya. Kemudian ada instrumen observasi. Instrumen observasi adalah ini yang saya nilai, saya amati di dalam kelas nanti apa saja yang terjadi ketika Bapak Ibu observasi. Kemudian ada instrumen pasca observasi. Nah, instrumen pasca observasi ini adalah sebagai refleksi Bapak Ibu guru semua, dituliskan di situ apa kekurangannya, ya kekurangan saya di mana, itu dituliskan sebagai refleksi. Catatannya apa? Kemudian rencana tindak lanjut saya apa dari kekurangan atau kendala-kendala yang saya lakukan ketika kegiatan pembelajaran ditulis di sini itu. Nah, baru nanti yang terakhir rencana pengembangan diri dari rencana tindak lanjut tadi itu, rencana pengembangan dirinya seperti apa, keberhasilannya nanti seperti apa diukur. Jadi ada 4 ini yang akan instrumennya. Sudah, terima kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, monggo barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Ini diskusi ya, diskusi. Saya melakukan observasi praktik kinerja ini tidak semata-mata untuk menilai Bapak Ibu, tapi bagaimana dari yang sudah jenengan rencanakan, rencana pembelajaran itu ya sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan juga disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik kita ya. Dan tentunya sekarang karena zamannya anak itu adalah sudah zaman era digital pembelajaran, saya yakin Bapak Ibu juga semuanya sudah paham, sudah ahli, bahkan ya pasti nanti di dalam observasi nanti kegiatan pembelajaran
saya mau ada kuis, mau ada game show, atau mau ada seperti yang sekarang viral itu COC, jadi seperti itu yang untuk menarik anak agar anak bertambah aktif, jadi seperti itu. Yang terakhir, monggo ke depan ini bisa satu atau dua dari diskusi persiapan kita ini, apa yang Bapak dapatkan atau yang Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini. Pak Afif. Terima kasih atas waktunya terkait tentang apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah berhubung dengan diskusi di mana ketika adanya kegiatan terutama yang disampaikan oleh Bunda Kepala Sekolah peran observasi dengan tujuan supaya nanti pada saat kita melaksanakan observasi yang langsung dipantau oleh Ibu Kepala Sekolah itu dengan harapan dengan adanya kegiatan pra-observasi ini ketika nanti kita mengajar itu bisa menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Harapan kami dengan adanya kegiatan diskusi pra-observasi ini mudah-mudahan yang diharapkan oleh teman-teman UPT 219 ini terutama terkait tentang rencana yang akan kita kerjakan, yaitu pada saat observasi itu bisa menjadi lebih maksimal dan bisa menjadi apa yang telah kita pilih pada saat kita memilih indikator-indikator tersebut. Yang kemarin kita sudah memilih 2 indikator, ada indikator disiplin positif dan indikator keteraturan kelas. Demikian. Dari adanya diskusi persiapan observasi kinerja kita hari ini, Bapak Ibu, ya ada beberapa hal yang didapatkan ya dari Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah agar pembelajaran Bapak Ibu nanti bertambah baik, bertambah maksimal. Jadi kalau kita sudah merencanakan duluan seperti ini, pasti nanti hasilnya juga akan maksimal. Ya, kita diskusi apa kekurangannya Bu, nanti misalnya kok saya itu nggak bisa Bu karena apa, gimana caranya mengatasi kalau misalnya kayak Bu Ko itu kan muridnya terlalu kecil ya, anak kecil, otomatis kan geraknya lebih aktif. Metode pembelajaran apa yang pas ini misalnya seperti itu ya, berarti kan bisa kita diskusikan secara bersama-sama, bukan hanya saya saja sebagai solusinya, nanti teman-teman yang lain juga bisa ngasih solusi. Intinya adalah bagaimana kita ini maju bersama-sama, bergerak bersama demi peserta didik, anak didik kita ini menjadi lebih baik. Ya, intinya adalah itu. Ini tidak ada penilaian atau apapun. Kita cari solusi di sini secara bersama-sama. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan kembali? Sampun? Yeah. Jadi Bapak Ibu, demikian diskusi persiapan kita di observasi kinerja hari ini. Setelah diskusi persiapan nanti ada observasi kinerja ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Kita bertemu kembali nanti sesuai dengan jadwal observasi yang sudah kita sepakati bersama. Misal kalau kok ada kegiatan, Bapak Ibu kok pas waktu ada kegiatan yang sangat urgent atau kadang saya juga begitu, nanti jadwal observasinya bisa dimundur atau dikonfirmasi kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian apa yang saya sampaikan di diskusi persiapan observasi kinerja Bapak Ibu guru semua. Semoga ini adalah memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi kemajuan sekolah kita UPT SDN 296 Gresik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.